Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi ya habis Isya saya ditanya tentang hubungan Quran surat Al-Hujurat ayat 15 dengan surat At-Taubah ayat 44. Boleh kita Coba lihat dulu, Guru. Mangga. Al-Hujurat ayat 15 Al-Hujurat itu 49 ya. 49 ya. Ayat berapa, Guru? 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Ya. mereka tidak ragu-ragu dan mereka jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Nah, ini ayat ini diminta dikorelasikan dengan surat 9 ayat 44. Taubah ayat 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin untuk tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Oke, jadi ya kita lemesin dulu ya. Kita lemesin dalam artian jihad nih jangan berpikir perang dulu ya. Jihad itu luas. Ya salah satu jenis jihad ya perang fisik gitu. Tapi belum ada perintah perang fisik, belum ada. Ya, yang harus kita pikirin sekarang adalah jihad kita itu supaya lebih ngena ya, lebih ngena. Jihad kita ada di mana? Sekarang silakan buka surat An-Nisa ayat 77. Surat keempat ayat 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, sampai situ aja dulu, sampai situ. Jadi hari ini kita nggak disuruh berperang, malah ditahan tangannya, jangan berperang. Tapi disuruh ngapain? Suruh sholat dan suruh zakat. Dakwah kita hari ini ngajak sholat, ngajak zakat. Masya Allah. Sholat itu adalah aktivitas perbaikan diri. Ya, makanya sholat itu ya coba diingat-ingat lagi, sholat itu musuhnya siapa? Musuhnya diri sendiri. Mau khusyuk ya diri sendiri gitu, nggak pernah kita bilang sama sebelah ya, besok kalau mau sholat pakai baju biru ya biar saya nggak keganggu, bisa nggak gitu? Bisa, nggak ada urusan ya. Imamnya kita nggak bisa bilang sama imam kalau imam lagi kecepatan dan atau kelambatan gitu ya, kita nggak bisa protes sama dia gitu. Misalnya rukunya, sujudnya kita pengen lama, ternyata imam agak lebih cepat, bisa nggak kita protes gitu? Mam, jangan kecepatan mam, kan nggak bisa. Kalau kita protes kita sudah batal, sholat kita batal. Nah, yang mau saya sampaikan teman-teman hari ini jihad kita adalah jihad ngajak sholat, ngajak zakat. Sholat adalah proses perbaikan diri, zakat adalah proses menebarkan manfaat sama manusia lain. Hablum minan nas. Sholat adalah hablum minallah, zakat adalah hablum minan nas. Semua aktivitas perbaikan diri adalah aktivitas memperbaiki hubungan sama Allah. Oke, nah ini jadi diingat ya. Jadi jangan berpikir jihad itu cuma perang fisik yang hasilnya cuma mati atau menang, bukan itu. Kerja juga jihad, cari menjemput rezeki Allah jihad, belajar ngaji jihad, ya, mencari istri soleha juga jihad, ya, ini semua jihad semua. Nah, surat 49 ayat 15 sebetulnya orang-orang beriman yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak ragu-ragu. Oke. Jadi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak ragu-ragu, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Oke. Orang beriman itu enggak punya sifat ragu-ragu, makanya ciri-ciri iman sesuai hadis dikuatkan dengan hati. Ya, hatinya sudah kuat. Begitulah ilaha illallah nancep.
Muhammad Rasulullah nancep dalam hati. Lisan yang keluar juga yakin. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tegas ngomongnya, Mas. Tegas ngomongnya. Dan dia nggak ragu-ragu. Siap jihad? Siap. Enggak bilang begini. Siap jihad? Entah dulu, saya kan belum kawin. Nggak begitu, Mas. Ada nggak yang begitu? Ada. Ayo sedekah. Entah dulu, saya aja buat makan nggak cukup. Nah, gitu. Jadi orang beriman itu dikuatkan dengan hati dan lisannya yakin, ngomongnya yakin. Jadi teman-teman semua gini, ini yang selalu saya lakukan. Ini yang selalu saya lakukan di diri saya sendiri. Misalnya begini, besok bayaran sekolah. Tiba-tiba istri atau anak bilang, ayah besok bayaran sekolah. Saya jawab, pasti Allah kasih rezekinya. Yakin saya. Kenapa? Karena Allah pasti. Allah pasti kasih rezeki. Tinggal kitanya pantas dikasih rezeki apa enggak. Masya Allah. Jadi jangan bilang insya Allah, Allah kasih rezekinya. Insya Allah itu buat manusia. Kalau Allah nggak perlu pakai izin Allah lagi, nggak perlu pakai insya Allah lagi. Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi kalau memang sudah beriman kepada Allah, kita harus ngomong, pasti Allah kasih rezekinya buat bayar. Amin. Insya Allah saya bisa bayar. Kan begitu, itu beda tuh ya. Beda ya, insya Allah saya bisa bayar. Pasti Allah kasih rezekinya untuk ya bayar. Sehingga insya Allah saya bisa bayar. Bedakan nih penekanannya. Gitu. Jadi kita itu kalau sudah yakin, sudah iman, nggak boleh ragu-ragu. Sehingga kalau kita udah yakin, nggak ragu-ragu, berjihad dengan harta dan jiwa, kita siap. Makanya orang beriman nggak akan izin untuk tidak ikut berperang. Tidak akan izin untuk tidak ikut berjihad. Misalnya diajak jihad, jihad yuk ngapain? Ngurusin sampah. Siap gitu loh. Ya, nggak ada kata-kata, aduh jangan sekali deh, besok saya nggak sempet gitu. Jadi nggak ragu, kalau nggak sempet karena udah uzur lain ya, lain cerita ya. Tapi kalau nggak sempetnya karena, aduh sampah gimana ya, terbau gimana ya gitu loh ibaratnya. Iya kan? Nah orang beriman itu orang-orang yang sudah yakin, nggak pelin-pelan, nggak bimbang. Dan orang bimbang, ragu-ragu itu dihukuminya munafik. Ya, itu dihukuminya munafik. Muzabzabina baina zalik. Orang yang bimbang mau ini mau itu. Gitu. Nah, ini orang-orang bimbang ini disebut orang munafik. Makanya orang beriman itu nggak ada rasa bimbangnya. Gimana Mas Indra? Besok siap berangkat? Insya Allah saya berangkat. Oke? Begitu besok pagi dan ternyata saya sehat, rezekinya ada, meskipun hujan, ya berangkat. Iya kan? Nggak ada alasan, nggak ada, aduh hujan lagi, gimana ya berangkat apa enggak ya gitu loh. Itu kan bimbang. Kita harus yakin berangkat. Apalagi punya kendaraan gitu loh. Apalagi ada mobil. Terus alasannya di mana coba? Kalau memang alasannya iya enak tidur, ya itu lain cerita tuh. Itu udah jadi banyak alasan dan manusia itu memang makhluk yang paling banyak alasan. Jadi teman-teman semua, orang beriman itu adalah orang yang kalau diajak jihad nggak bakalan mikir dua kali, langsung siap tempur. Bisa baca Al-Muluk? Bisa. Ya emang kagak ada uzur mah bisa, bener nggak Mas? Gitu. Jadi nggak ada alasan, saya mau baca Al-Muluk, tapi kalau kemalaman saya nggak mau. Nah, gitu. Ini kan berarti ada standar ganda gitu. Orang yang bimbang itu orang-orang yang punya standar ganda. Saya sih mau hadir, tapi nah, saya sih mau kerja, tapi saya mau ngaji, tapi ya, kan punya standar ganda tuh Mas. Ya kalau mau ngaji mah ngaji aja, kenapa emangnya gitu. Kenapa harus ada tapinya? Dan orang beriman tuh nggak ada tapinya. Nah, sebagai penutup, baca coba surat 2 ayat 186. 2 ayat 186. 186. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oke. Lihat
ujungnya, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Agar mereka la'allahum yarsudun, agar mereka berada di jalur yang benar. Oke. Ini adalah kombinasi yang menggelitik buat saya, Mas. Menggelitik. Ada sih, apakah ini coba? Hendaklah memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Ada nggak orang yang memenuhi perintah Allah tapi ternyata tidak beriman? Ada apa enggak? Nggak ada. Ada, Mas, ternyata, Mas. Oh, ada, Guru. Ada. Makanya ini dipasangkan, Mas. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Hmm. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa, banyak orang yang zakat. Semua perintah Allah dikerjakan. Hmm. Tidak zina, tidak gibah, dan lain. Tapi begitu dia mau beli motor secara kredit riba, dibilangin nggak boleh kredit, riba. Terus dia bilang, lah kalau nggak kredit, saya beli pakai apa? Rusak nggak imannya kira-kira? Allah. Makanya menuruti perintah Allah belum tentu beriman, Mas. Belum tentu beriman. Berapa banyak orang ya, berapa banyak entah itu istri, entah itu suami. Oke? Begitu dia sholat, dia zakat, dia dengerin pengajian. Tiba-tiba dapat rezeki. Begitu dapat rezeki, ya cuma 1 juta. Bayar kontrakan aja nggak cukup, ini gimana? Nah, rusak nggak iman kita? Astagfirullah. Rusak. Rusak. Jadi teman-teman semua hati-hati. Banyak orang yang taat perintah Allah, tapi tidak beriman. Banyak orang yang beriman, tapi tidak taat perintah Allah. Ada orang yang sholat, ada orang yang zakat. Tapi begitu Allah bilangin, tinggalkan riba. Kalau saya berhenti kerja, saya kerja di mana? Nanti makan apa? Ayo. Nggak taat. Harusnya kalau disuruh tinggalkan riba, ya tinggalin. Ya kan? Jangan berzina, jangan pacaran, tinggalin. Gitu. Jangan gibah, ya tinggalin. Gitu. Masalahnya ngomongin orang itu kan enak, Mas. Bener nggak? Seru. Seru. Gitu. Jadi ini adalah hal yang mau saya sampaikan. Orang beriman itu nggak punya sifat ragu-ragu. Kalau udah disuruh perintah, diperintah, turun perintah, siap langsung kerjain. Contohnya sholat aja, Mas. Kalau imam sudah Allahu Akbar, bisa nggak kita bilang, Mam, tunggu bentar, Mam? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita kan ikut sami Allahu liman hamidah. Bisa nggak kita tunda-tunda terlalu lama? Enggak. Bisa. Kalau imam sudah sujud, ya kita ngikut sujud. Sami'na wa atokna. Maka dalam Islam, taat itu bukan basorna wa atokna. Bukan kami lihat, kami taat. Tapi kami dengar, kami taat. Masya Jadi Allah. sholat itu perintahnya pendengaran. Begitu imam bilang, waladhdallin. Kita langsung refleks kan, amin. Gitu. Ngelihat dulu gak kita? Sebelah udah amin apa belum ya? Oh belum gitu. Nggak pernah kan? Nah ini juga sama, perintah itu turunnya berdasarkan kalau kita udah dengar perintahnya kerjakan, jangan ragu-ragu dan nggak bakalan izin. Gitu. Indra berangkat pengajian siap. Gitu. Indra gelar karpet siap. Ini kalau di organisasi kan begitu, Mas. Organisasi Mika lah contoh. Mika bikin acara, disusun panitianya, ketua panitia, seksi perlengkapan dan lain-lain ya kan. Kalau saya biasanya seksi konsumsi, Mas. Makanya saya gemuk. Makanin bae ya. Iya makan aja kerjaan saya mah gitu kan. Jadi begitu seksi perlengkapan diperintahkan ambil karpet, bisa nggak bilang dia? Aduh bang, berat bang, jangan saya lah bang. Nggak bisa. Sami'na wa ata'na siap. Ya kan? Tadi pagi Mas Rocky, silakan baca Mas Rocky ayat sekian sampai sekian. Nolak apa enggak? Agak. Nggak bisa nolak. Mas sami'na wa ata'na siap. Inilah konsep orang beriman. Makanya orang beriman itu nggak boleh ragu-ragu. Kenapa? Kalau ragu-ragu nanti masuknya ke surat Al-Baqarah 186. Ada kombinasi orang beriman taat. Ya. Guru, maaf ke-mute. Oh siap. Jadi hati-hati ada kombinasi nanti kombinasi orang taat tapi tidak beriman, ada kombinasi orang beriman tapi tidak taat. Hati-hati dengan lisan yang paling sering ya. Kan di sini kan menggelitik kalau saya membaca ayat ini kok lucu ya.
ada mereka yang memenuhi perintah tapi disuruh beriman. Apakah taat perintah bukan berarti tanda beriman? Ternyata enggak, Mas. Kenyataan dalam kehidupan nyata ada orang yang taat perintah tapi belum tentu beriman. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman semuanya, berikut kajian tadabbur Quran yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Indra Firmansyah. Kami persilakan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa untuk unmute secara langsung, disilakan, atau bisa nulis di kolom chat. Baik, ada? Alhamdulillah, berarti udah jelas. Alhamdulillah. Gantian Baik, Mas Biar Rofi rame. ya. Izin, Kiai, izin. Masya Assalamualaikum. Allah. Sebentar ya, ini suara-suaranya saya kenal ini guru. Siapa tuh? Oh, Bang Ilham Afu, Masya Ya, Allah, khair. tabarakallah, ini sahabat saya ini. Masya Allah. Mangga, silakan Bang Afu. Assalamualaikum Kiai, mohon izin punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit bertanya. Tadi Kiai menyambung ayat demi ayat gitu. Ternyata ada yang bentrok kan, istilahnya beradu konteks ayat. Apakah ayat itu yang Kiai bacakan termaksud dalam nasikh wa mansukh atau bukan? Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Terima kasih Kiai. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya memang tidak mengkombinasikan dengan kitab tersebut, enggak. Saya ini tidak menafsirkan, saya cuma menarik hikmahnya saja. Ya, menarik hikmah. Kenapa sih di surat Al-Hujurat itu disebut orang beriman tidak ragu-ragu? Lalu di surat lain ada ayat yang menyatakan orang beriman tidak akan izin tidak ikut berperang. Nah, jadi yang ditarik oleh kita hikmah. Kalau tafsir silakan, sudah disediakan bukunya dan lain-lain. Hikmah ini diperlukan buat kita korelasikan dengan kehidupan sekarang, Mas. Kalau nggak ditarik hikmahnya susah. Oh ya, gimana maksudnya ya? Kalau nggak boleh izin gimana maksudnya gitu? Ya kan? Ternyata ada orang yang izin tidak ikut berperang, itu sebetulnya dibalik izinnya karena mereka tuh punya rasa ragu-ragu. Apa iya nih bisa menang? Apa iya kita kalau perang nggak bakalan kalah gitu loh. Terus yang kedua, orang beriman itu kalau ada perintah perang harusnya siap tempur. Kenapa? Karena yang dikejar adalah mati syahid. Iya kan? Nah, makanya saya jelaskan dengan tegas, saya tidak mengambil teori yang antum jelaskan barusan. Ini proses penarikan hikmah, Mas. Dan saya sudah koordinasikan ini dengan ustadz-ustadz yang mentalaki saya bahwa ya betul. Kalau tafsir silahkan, itu kitabnya sudah ada semua. Saya juga sambil hari ini kuliah belajar lagi kitab-kitab tersebut. Tapi hikmah ini harus ditarik, Contoh saja surat Al-Baqarah 186. Ini kan soal wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya kan? Allah mengabulkan doa jika kamu berdoa. Berarti kesimpulannya mengabulkan doa itu adalah hal-hal yang mutlak, betul nggak Mas? Lalu kenapa banyak orang yang doanya tidak dikabulkan? Nah, ini harus ditarik hikmahnya nih. Saya menarik hikmah dari ayat ini. Oke. Yang pertama harus diingat, yang dekat dengan Allah adalah hamba-hamba Allah. Oke. Berarti kalau bukan hamba Allah kira-kira dekat apa enggak? Tidak. Ya enggak. Ya enggak. Ya kan di sini disebut apabila hambaku bertanya kepadaku. Nah, kalau kita bukan hamba Allah tapi hamba setan atau hamba dunia dan lain-lain, kira-kira ya kan berdoa dikabulkan apa enggak? Tidak. Makanya saya tarik hikmahnya. Oh iya, di ayat ini ada 3 unsur. Pertama adalah hamba, kedua mereka yang patuh perintah Allah, dan yang ketiga beriman. Jadi kalau mau doa dipercepat dikabulkan, yang pertama adalah harus jadi hamba Allah, 2 harus taat perintah Allah, yang ketiga harus beriman. Nanti kalau dikoneksikan dengan ayat dengan hadis, Rasulullah pernah bilang begini, jagalah makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Ini pertanyaannya Abdullah bin Abbas ya kepada Rasulullah. Jagalah makananmu, maka
doamu akan dikabulkan. Loh, ternyata makanan itu aja bukti kita taat perintah sama Allah. Silakan baca surat 2 ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Gitu loh. Makan yang baik saja, makan saja ini bukti kita taat sama Allah. Lihat baca ayatnya, Mas. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi makan itu adalah bukti ketaatan, Mas. Gitu. Jadi makan yang mana yang menunjukkan bukti ketaatan? Makan yang baik yang ditutup dengan rasa syukur. Dan ini buat saya, Mas, ini juga menggelitik. Pernah saya mikir, kok makan yang baik dipasangkan dengan bersyukur. Ternyata makanan baik itu umumnya makanan biasa, umumnya. Misalnya ya, sekarang saya tanya nih, makan junk food, ayam goreng fast food dibanding dengan dengan sayur asem, baikan mana? Sayur asam. Baikan sayur asem. Tapi berapa banyak orang yang bersyukur makan sayur asem dibanding bersyukur dengan makan fast food? Iya kan? Nanti orang banyak ngomong gini, sayur asem lagi, tempe lagi. Iya kan? Tapi begitu diajak makan ke fast food, wah ini dong gitu loh. Ini sering terjadi, Mas. Makanya yang saya tarik ini hikmah. Hikmah yang saya tarik terutama buat jadi pola life skill saya, buat pola cara saya menjalani hidup. Oh iya ya, saya sering kali. Jadi saya bayangkan dengan saya dulu. Oh iya ya, dulu itu saya kalau diajak makan makanan biasa, biasanya saya nggak bersyukur. Padahal makanan biasa itu lebih sehat. Lebih sehat. Coba antum makan tempe dibandingkan dengan makan fast food. Sehatan mana gitu loh. Tapi kita lebih bersyukur makan fast food daripada makan tempe, kan begitu ya. Gitu. Jadi ini betul, saya nggak pakai teori nasikh dan mansukh yang antum jelaskan di kitab tadi. Saya cuma menarik hikmahnya saja, sehingga saya lebih mudah jalaninnya di dalam kehidupan saya. Allah a'lam bishawab. Allah alam bisa. Kurang lebih seperti itu, Bang Apu. Ya. Jazakumullah ahsan. Terima kasih banyak. Insyaallah bermanfaat. Amin. Kita amal. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang Apu. Udah ikut ASN. Ditunggu di episode-episode berikutnya. Semoga bisa membersamai kembali ya. Alhamdulillah. Baik. Amin. Insyaallah istiqomah. Amin. Yang lain silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, punten untuk bisa dokumentasikan episode 101 ini. Yang berkenan untuk on video, kami persilahkan. Baik, tahan sejenak. 1, 2, dan 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Indra, makasih banyak Ustadz untuk kajian malam hari ini. Semoga ini bisa banyak hikmah yang kita ambil dari Al-Quran yang kita baca, serta menjadi amin. Jadi Jazakallah Ustadz. yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas. Besok gantian ya nasihatin saya. Udah cukup, Ustaz. Assalamualaikum.